acara hari ini? Mungkin kesan-kesan dari Kakak sendiri buat Abroad Show. Seru banget. Terus apa ya, acaranya tuh bisa apa ya, bisa membuat audiens tuh jadi lebih dekat juga ke bintang tamu. Acaranya menarik sih karena banyak hal-hal yang bisa eh, lebih dekat antara penonton dan bintang tamu. Ini tadi gimana sih Kak perasaannya nih sebentar lagi seriesnya Kakak ini akan segera tayang. Seneng banget akhirnya yang ditunggu-tunggu mau tayang juga. Terus apa ya, mungkin kayak deg-degan karena ini pertama series pertama aku sih sebenarnya. Biasanya kan aku main sinetron dan ini main series. Jadi cukup menegangkan menunggu detik-detik mau tayang. Semoga kalian suka. Tapi apa sih yang membuat Kakak tertarik untuk ikut jadi guest di Kartu Keluarga ini? Apa ya, karena pertama main series juga sih, terus juga memang produksi suamiku kebetulan, dan ceritanya cukup menarik buat aku, walaupun mungkin karakter aku mungkin udah sering lah kayak gini-gini ya protagonis, tapi yang lebih menarik lagi karena dari sisi ceritanya yang menurut aku relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari, apalagi aku sebagai seorang ibu juga kayak ngurusin anak tuh kayak gini ya gitu. Terus nggak terlalu sulit karena aku seorang ibu, jadi karakter aku memang di sini seorang ibu dengan anak satu gitu, dan memperjuangkan keinginan anak yang pengen bersekolah di sekolah favoritnya, tapi terkendala dengan yang namanya peraturan zonasi sekolah. Nah, aku juga di kehidupan sehari-hari aku tuh hands on banget sama anak-anak, apalagi pendidikan gitu. Jadi begitu dapat cerita ini tuh kayak relate banget ya dengan kehidupan sehari-hari, kayaknya nggak akan terlalu sulit untuk aku mainin gitu. Dan kebetulan juga aku bermain dengan Dimas Anggara yang udah lama banget aku nggak satu project sama dia. Jadi itu jadi bahan pertimbangan juga sih buat aku. Tapi jadi kesulitan apa nih Kak? Jadi tadi pertama kali main series gitu. Kesulitan yang signifikan sih nggak ada ya, karena maksudnya ya syuting kan aku juga udah sering syuting gitu. Cuma ninggalin anak itu yang lumayan berat karena aku totally di Jogja itu kurang lebih hampir 2 bulan. Di situ rasanya berat sih ninggalin anak karena setiap hari gitu aktivitas aku, kegiatan aku tuh bareng sama anak-anak gitu. Jadi tiba-tiba harus ninggalin kerja selama itu yang cukup berat. Tapi kalau di lokasi syuting kayaknya nggak ada yang berat gimana-gimana sih, semuanya lancar gitu. Terus kalau cara bangun chemistry sama cast lain gimana nih Kak? Apakah udah pernah ketemu sebelumnya selain tadi Dimas? Eh Hampir semuanya sih kayaknya udah pernah ketemu kecuali Cindy ya. Cindy baru juga. Nggak terlalu sulit karena anaknya juga udah sering main film ya, jadi kayak kita sempat ada reading 2 hari, itu pun juga udah kayak cukup karena semua castingnya sangat suportif banget gitu, satu sama lain membantu juga. Terus nggak ada yang gimana-gimana sih karena emang udah pernah deket, apalagi kalau sama Dimas ya udah sering, jadi kayak ya udah tektokannya enak gitu. Ada yang lucu nggak atau yang berkesan di selama syuting kan lama di Jogja mungkin sama teman-teman juga ini seperti apa? Sebenarnya ada kejadian lucu sih, jadi kayak aku tuh nggak bisa banget naik sepeda kan, apalagi sepeda apa sih namanya yang gontel apa, Hotel. ontel gitu tuh aku nggak bisa, sendiri aja nggak bisa apalagi goncengin anak gitu kan. Tapi di situ akhirnya mau nggak mau terpacu buat aku harus bisa boncengin anak aku. Nah, anak aku tuh mukanya udah tegang banget, kayak ya ampun bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan gue nggak kenapa-napa gitu kan. Dan itu pertama kali syuting langsung naik sepeda dan di jembatan layang yang mungkin menurut aku secara keamanan cukup ya kurang, jadi kayak berdoa banget sih semoga selamat gitu. Dan aduh alhamdulillah dilancarin semua, aku bisa naik sepeda, terus ya paling ogek-ogek dikit biasa lah ya, tapi semuanya lancar. Harapannya Kak buat series Kartu Keluarganya seperti apa? Ya semoga bisa diterima, jadi hiburan yang menarik dan juga hiburan yang mendidik ya. Karena menurut aku series ini bukan hanya sekedar series komedi biasa, tapi banyak banget yang diberikan di series ini, salah satunya edukasi.
terus juga menyegarkan mata karena biasanya tuh aku ngeliat Jogja tuh kayak kota wisata aja, tapi banyak banget ternyata tempat-tempat di Jogja yang belum pernah aku kunjungin, padahal kayaknya aku udah ratusan kali ke Jogja gitu. Oh ternyata pas syuting, wow gitu, seger banget ya pas lihat hasilnya tuh, view-nya bagus, shot-nya bagus, adegan semuanya perfect, terus juga alur ceritanya campur aduk, ada sedih, ada lucu, komedi, semuanya ada di Kartu Keluarga. Gitu. Halo semuanya, aku Bunga Zainal. Jangan lupa saksikan series terbaru aku, Kartu Keluarga, yang akan tayang tanggal 31 Mei 2024 hanya di Vision Plus. Makasih. Thank you. Kasih 3 bunga tepuk tangan sekali lagi dong teman-teman semuanya. Ini yang udah ditunggu-tunggu dari tadi sama mereka. Apa kabar kakak-kakak, baik? Baik. Alhamdulillah baik. Para orang kan pas nanya kan kayak nanti nih akan ada siapa nih? Ada Kak Cindy sama Kak Bunga. Terus saya tuh sebenarnya sebelum kita masuk ke topik ya, kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Saya tuh sebenarnya penasaran banget sama Kak Cindy. Karena saya tuh udah punya pertanyaan dari lama. Ya, kalau misalnya di foto, cuman ternyata aslinya tidak saat antagonis ini ternyata baik. Iya, banyak kayak ngomong kayak gitu. Jujur ya? Jujur iya kan? Iya kan? Tapi maksudnya apakah memang itu dibahas? Orang terintimidasi gitu, padahal enggak kok. Kayaknya harus ngobrol dulu deh. Ternyata baik teman-teman, itu semua. Akhirnya terjawab ya, terjawab. Saya senang banget di sekre itu punya pertanyaan soal itu dari awal, penasaran soalnya. Makasih nih. Selesai syuting series, Oke. terus sekarang sibuknya jadi ibu rumah tangga. Terus sama ada beberapa aktivitas bisnis aja sih. Iya. Banyak kalau yang ikutin Instagram saya sih. Iya makanya itu. Setiap hari masakan saya banyak. Karena beda-beda itu jadi orang penasaran. Ya favoritnya sebenarnya masak makanan apa sih sebenarnya? Pokoknya harus pas sehat lima sempurna. Oh. Kue gitu aku kalau bisa nggak jajan di luar. Oh, dibikinin. Bikin. Saya mau bilang sama ibu saya nanti deh. Kamu mau jadi anak aku nggak? Enak ibu saya. Apa kesehariannya belakangan nih? Aku abis selesai syuting film juga, Oke. terus selesai syuting series sama Kak Bunga. Masih sama Promosi aja ya. menunggu yang pada tayang. Oke. Besok kalau ada waktu-waktu kosong, kayak misalnya hari Minggu ini kan karena kita lagi ada event nih. Oh, iya. Soalnya biasa kalau Minggu kalau lagi gak ada event, lagi gak ada anak. Spend time deh sama keluarga aku. Oke. Aku main lah sama keluarga. Atau aku udah lama nih gak ketemu sama temanku yang ini, aku spend time sama teman-temanku. Atau aku kayaknya udah lama deh gak me time. Oh. Aku di rumah ngelakuin hobi yang lain gitu. Oh, sobat minta berapa? Tes tuh apa banget? Aku enggak lagi enggak. Iya, oh enggak ya? Berarti ini satu dari sekian, oke buat. Karena saya tuh teman-teman saya kaget, tiba-tiba Iya, tiba-tiba pada yoga kan, pada berlatih. bukan cuma tiba-tiba yoga, tiba-tiba jadi guru yoga, gimana ceritanya? Banyak lagi yang gitu. Kayaknya saya lihat dia dulu baru ikut yoga 2 bulan, udah jadi guru kan sekarang. Tapi bagus tuh, jadi berarti artinya mindset orang-orang Indonesia ini udah berubah banget. Iya. Lebih ke hidup sehat kan. Iya, makanya saya Karena itu hobi yang sebetulnya aku suka banget gitu. Cuman itu aku jadiin hobi aja. enak sih. Di Atau pos-pos tulis gitu. Masa sih? Iya. Mau dong lihat lagunya nanti Nanti bisa ya? jadi masukin ya, bisa jadi masukan ya. Iya benar-benar. Kamu nggak, sobat kalau misalnya minggu ini dihabiskan dengan apa? Kalau misalnya lagi kosong? Sama anak-anak sama suami. Tapi biasanya masak terus kayak olahraga juga sama kayak Cindy juga lah. Kamu nggak lakuin itu sih tadi bilangnya? Oke. olahraga di rumah atau enggak ya sama anak-anak sih. Bukan yang suka liburan tiba-tiba short escape gitu nggak? Enggak. Nggak ya? Aku bisa gitu lagi. Bisa Mungkin gitu. karena aku belum berkeluarga. Iya, iya. Jadi aku bisa kayak tiba-tiba aku kemana gitu. Iya, tiba-tiba di mana gitu kan ya. Bisa. Ini kalau masih single kayak gini enak Oh, kan? iya. Nggak ada tanggungan. Soalnya kalau misalnya kamu nggak mau short escape harus sampai setujuan satu rumah ya. Iya benar. Terus kalau misalnya tiba-tiba pada di Bali, di luar kota mana, beli tiketnya mahal. Iya, Udah benar. empat Rombongan ya. Apalagi menyamakan tujuan tuh susah tau. Kayak misalnya Di sini banyak ada ibu juga kayaknya sama nih gesernya sama aku masak-masak gitu. Tuh sama-sama di depan tuh kayak gitu. Sama-sama masak-masak gitu. di sini yang suka masak boleh beri tangannya. Oh, Bang ingat nggak dulu pengen jadi apa? Dari nabungan
Kalau aku sih mimpi aku nggak pernah bercita-cita masuk ke dunia entertain ya. Karena waktu itu aku nggak suka, sebenarnya nggak suka diliput. Ya. Dulu tuh kalau cita-citanya pengen jadi pramugari, karena gratis di dunia gitu. Terus tes jadi pramugari juga sempet, tapi nggak keterima. Kalau pramugari itu tingginya punya maksimal tinggi. Minimum tingginya tuh kalau nggak salah 165. Aku kan 157. 157 tuh udah bisa masuk. Tapi saya kalau disuruh ulang lagi jadi pramugari saya nggak mau. Saya pengen jadi anak. Tapi menarik ya karena cita-cita pertamanya pun dikejar sebegitunya kan. Dikejar sampai tes Aku gitu. konsisten sih. Kayak aku seneng aja kayak lihat kostumnya pramugari, terus kayak mereka looknya tuh gitu kan, yang melayani gitu. Terus aku pikir kan, aku suka banget nih traveling, gimana cara traveling gratis gitu kan. Akhirnya aku tes pramugari. Tapi sudah ikhlas ya dengan itu kayak udah saya jadikan itu masa lalu aja. Masa lalu, iya. Atau masih mau sampai sekarang? Enggak sih. Aku tuh dari SD, jadi emang anaknya tuh udah suka tampil. Oke. Jadi aku tuh dari kecil tuh udah nari, terus nyanyi, sampai modeling. Acting tuh belum ya. Jadi Oke. terakhir tuh modeling. Oke, nyanyi dan modeling. Nari, Nari, nyanyi, modeling. Nah, dari modeling itu cita-cita pertama banget itu adalah aku pengen jadi Miss Universe. Miss Kayak aku Universe. pengen ikut Langsung Putri sesuai badan? jadi gitu. Oke ya. Main ambis waktu itu ya. Jadi di sekolah pun aku juga ambis secara akademik. Itu udah benar menjaga image banget. Kayak emang aku pengen jadi Miss Universe gitu ya. Tapi kamu secara look tuh udah oke loh, udah cocok loh. Iya, jadi kalau look sih kalau saya ngeliat Miss Universe ya, bisa. Ternyata dikejar sampai SMP SMA aja ternyata. Oke. Setelah itu aku merasa kayak SMA tuh benar, aku lumayan kayak mikirin banget. Sedangkan kalau mau ikut putri-putrian gitu kan harus dipersiapkan Betul. banget kan. Itu udah aku pikirin banget dari SMP SMA. Aku sekolah bagus, aku Jadi aku dari kecil tuh suka nonton apa ya, pokoknya siaran-siaran. Kalau dulu kan belum ada sosmed kan ya. Iya, benar-benar. Jadi kayak nonton film-film di stasiun TV yang tentang makanan di luar negeri kayak gitu-gitu. Jadi apa sih namanya, kayak food vlogger gitu ya, tapi namanya apa sih dulu? Apa ya namanya dulu ya? Ya bukan food vlogger ya, pokoknya apalah aku nonton ada siaran-siaran kalau nggak salah di salah satu stasiun TV itu tuh keliling-keliling dunia. Jadi aku berimajinasinya, wow, aku mau jalan-jalan gratis, gimana nih caranya? Lebih ke jalan-jalan gratis. akhirnya mencari tahu apa yang Apa ya bisa ya?